Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, kembali lagi dalam Ngobras Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, pada episode Ngobras kali ini kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial sekali. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Ibnu Sina, Ustadz Muhammad Juni Bedu, dengan mengusung tema menyiapkan generasi Qurani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pada Ustadz kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah, inayah, wikayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi panutan sehingga ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak insyaallah. Bulan suci Ramadan disebut dengan bulan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Jadi pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Kita semua ketahui bahwa pada diri kita ada yang namanya akal. Olehnya itu ada dua hal yang diperhadapkan pada diri manusia, yaitu antara akal dan Al-Qur'an. Nah, akal sudah melekat pada diri manusia. Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk. Tetapi hati-hati dengan akal. Karena sebuah statement orang Mu'tazilah mengatakan, ma hasanahul aqlu fa huwa hasan, ma qabbahul aqlu fa qabih. Apa yang dianggap akal itu baik, maka itu baik. Apa yang dianggap akal itu buruk, maka itu buruk. Ini tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sejalan dengan kita. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan Al-Qur'an. Karena terkadang kita menganggap ini baik, belum tentu Al-Qur'an mengatakan baik. Karena semua apa yang dilakukan oleh manusia pasti mengatakan baik, tapi belum tentu Al-Qur'an mengatakan baik. Contoh, berjudi misalnya. Dilakukan oleh manusia? Dilakukan. Kenapa? Karena yang melakukan mengatakan itu baik. Tapi Al-Qur'an mengatakan tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka dapat dipahami dalam dua hal ini, Al-Quran tetap menjadi pegangan, menjadi pedoman hidup. Akal wajib mengikuti Al-Quran. Olehnya itu, pada bulan suci Ramadan ini, jadikan momen bagaimana mengkhatamkan Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan ini, bagaimana anak-anak kita didik untuk menjadi generasi Qurani. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Mari kita perkenalkan kepada anak-anak kita tentang Al-Quran. Apa cakupan-cakupan Al-Quran? Apa kandungan-kandungan Al-Quran? Mari kita menjalankan amanah itu sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai seorang ibu. Karena anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan pedoman hidup. Sekali lagi, mari kita tunjukkan kepada anak-anak kita, memperkenalkan anak-anak kita apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Olehnya itu, sekali lagi kita sangat bersyukur pada bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan yang dilakukan oleh setiap hambanya. Kita membaca Al-Qur'an satu huruf dapat pahala 10. Alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf, tapi langsung 3 huruf. Artinya 30 derajat, 30 pahala. Olehnya itu, dengan dipertemukannya kita pada tahun ini 1444 Hijriah, mari kita pergunakan dengan baik,
Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan Al-Quran. Mari ajak masukkan anak-anak kita di lembaga-lembaga tentang tahfiz Al-Quran. Mari kita masukkan anak-anak kita di LPTQ, PTQ-PTQ yang mengajarkan tentang Al-Quran. Karena di masa kecilnya lah mereka kita bisa arahkan untuk mempelajari Al-Quran. Karena betapa ruginya kita ketika anak kita menjadi dewasa, menjadi besar, tapi tidak memahami, tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya buta huruf dalam Al-Quran. Betapa ruginya kita sebagai orang tua. Maka sekali lagi, selaku orang tua, mari kita masukkan anak kita pada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, yang mana termasuk pada bulan suci Ramadan ini banyak istilahnya pesantren kilat yang mengajarkan Al-Quran. Jangan lewatkan begitu saja. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BB Batam, tadi sudah disampaikan dari Ustadz Juni Bedu bagaimana harus membina insan Qurani, kalau bisa dari sedini mungkin ya. Betul, betul. Ada satu pertanyaan yang sinkron nih Ustadz. Ustadz, anak saya sekarang sudah berumur 12 tahun dan ingin saya jadikan hafiz, apakah bisa mengejar ketertinggalan hafalannya? Karena setahu saya kalau mau jadi hafiz harus sudah dibina sedari kecil. Kata terlambat tidak ada. Kata terlambat tidak ada. Kita bisa melihat banyak di media-media sudah berumur puluhan tahun, bahkan sudah lansia, baru memulai menghafal Al-Quran, ternyata sanggup mengkhatam Al-Quran. Maka kata terlambat tidak ada dalam kamus orang Islam. Berarti masih bisa ya Ibu ya, sahabat BB Batam yang tadi sudah menanyakan kepada Ustadz Juni Bedu, jangan sampai ada terlintas kata terlambat ya Ustadz. Betul, betul. Bahkan yang lansia saja sudah bisa menghafal. Baik, itu dia Ustadz, walaupun singkat tapi padat sekali, bahasannya luar biasa. Semoga saja sahabat BB Batam yang menyaksikan hingga akhir dapat mendapatkan intisari yang luar biasa untuk menjadi insan Qurani, khususnya di bulan Ramadan ini ya. Baik, terima kasih Ustadz dan juga kepada seluruh sahabat BB Batam yang telah menyaksikan hingga akhir. Kami ucapkan juga terima kasih. Saya Tari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.